Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan materi tentang jejaring sosial dan media sosial dalam mata kuliah transformasi digital. Kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita kenalan dulu yuk. Nama aku adalah Dia Skalintia Suminar, bisa dipanggil Sekar, dengan NIM 21111244046 dari kelas 3B Prodi PG PAUD Universitas Negeri Yogyakarta dengan dosen pendamping Bapak Sarwo Pranoto. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih media sosial itu? Jadi, media sosial dapat digambarkan dengan cara berbasis internet untuk menerbitkan atau menyiarkan konten digital yang dapat berinteraksi dengan pembaca sepenuhnya. Sebelum internet ada, media biasanya lekat dengan perangkat tradisional seperti koran, buletin, majalah, radio, dan televisi. Sedangkan media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi web 2.0 sehingga memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Lalu di sini dijelaskan karakteristik media sosial. Nah, untuk dicirikan sebagai media sosial, situs web harus memiliki 7 karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama ada web space atau ruang web. Situs web harus menyediakan ruang web gratis bagi pengguna untuk mengunggah konten. Selanjutnya ada web address atau alamat web. Pengguna diberi alamat web unik yang menjadi identitas web mereka. Mereka dapat memposting dan membagikan semua konten mereka di alamat web ini. Yang ketiga ada membangun profil. Pengguna diminta memasukkan detail pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, detail profesi. Situs tersebut kemudian menambang data pribadi untuk menghubungkan antar individu. Yang keempat ada terhubung dengan teman. Pengguna didorong untuk memposting pembaruan data pribadi dan profesional. Kemudian situs tersebut dapat menjadi platform untuk menghubungkan teman dan kerabat. Yang kelima ada mengunggah konten secara real time. Situs menyediakan alat untuk memposting konten secara real time. Konten dapat berupa teks, gambar, audio, video. Postingan terakhir akan muncul terlebih dahulu sehingga memberikan kesegaran situs. Yang keenam ada mengaktifkan percakapan. Anggota diberi hak untuk mengomentari postingan yang dibuat oleh teman dan kerabat. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu postingan memiliki penanda waktu. Setiap postingan diberi penanda waktu sehingga membuat pengguna mudah untuk mengikuti postingan. Materi selanjutnya ada kriteria pembagian detail aplikasi berbagi media sosial. Untuk pembagian detail aplikasi berbagi media sosial meliputi kriteria berikut, yaitu yang pertama ada social network. Contoh dari social network adalah Facebook dan Twitter. User menggunakan jenis ini untuk terhubung dengan orang dan brand atau merek secara online. Media ini menguntungkan secara bisnis melalui riset pasar, kesadaran merek, memperoleh prospek pelanggan, membangun hubungan, dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada media sharing network. Media sharing network atau jaringan berbagi media. Contoh dari jaringan berbagi media yaitu ada Instagram, Snapchat, dan YouTube. User menggunakan jenis media ini untuk mencari berbagai foto, video, live video, dan berbagai media online lainnya. Yang ketiga ada discussion forums atau berbagi berita dan ide.
Contohnya ada Reddit, Quora, dan Orang menggunakan network ini untuk mencari, berdiskusi, berbagi cerita, informasi, serta opini. Network ini dapat menjadi sumber daya yang sangat baik untuk menjadi tempat untuk riset pasar. Jika dilakukan dengan benar, maka wirausaha dapat beriklan di sana, meskipun harus berhati-hati untuk memisahkan antara iklan dan pos unggahan. Selanjutnya ada Bookmarking and Content Curation Network atau jaringan bookmarking dan kurasi konten. Contohnya ada Pinterest dan Flipboard. User menggunakan network ini untuk menemukan, menyimpan, berbagi, dan mendiskusikan konten dan media baru yang sedang tren. Jaringan ini bisa sangat efektif untuk mendorong kesadaran akan merek, keterlibatan pelanggan, lalu lintas situs web. Selanjutnya ada Consumer Review Network atau jaringan review dari konsumen. Contohnya yaitu ada Yelp, Zomato, dan TripAdvisor. User menggunakan network ini untuk mencari, mengulas, dan berbagi informasi tentang merek, produk, layanan, restoran, serta tujuan wisata. Selanjutnya ada Blogging and Publishing Network atau publikasi konten secara online. Contohnya yaitu ada WordPress, Tumblr, dan Medium. User menggunakan jaringan ini untuk menerbitkan, menemukan, dan mengomentari konten secara online. Selanjutnya ada Interest-Based Network atau berbagi minat dan hobi. Contohnya ada Goodreads, Hush, dan Last.fm. User menggunakan jaringan ini untuk terhubung dengan orang lain dengan minat atau hobi yang sama. Jaringan berbasis minat mengambil pendekatan yang lebih bertarget daripada jaringan sosial besar dengan yang hanya berfokus pada satu subjek seperti buku, musik, atau desain rumah. Selanjutnya ada Social Shopping Network atau belanja online. Contohnya yaitu ada FGB Kaskus, Jualo, OLX, dan Shopee. User menggunakan jaringan ini untuk melihat tren, mengikuti merek, berbagi penemuan hebat, dan melakukan pembelian. Selanjutnya ada Sharing Economy Network atau jual beli barang dan utamanya service. Contoh Grab, Gojek, Traveloka. User menggunakan jaringan ini untuk mengiklankan, menemukan, berbagi, membeli dan menjual atau memperdagangkan produk dan layanan di antaranya bisnis serta pelanggan. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada Anonymous Social Network atau berkomunikasi secara anonim. Contohnya yaitu ada Whisper, ask.fm, After School. User menggunakan jaringan ini untuk mencurahkan isi hati atau bergosip secara anonim. Materi selanjutnya yaitu ada kelebihan dari media sosial. Apa aja sih kelebihan dari media sosial itu? Nah, ada beberapa kelebihan dari media sosial. Salah satu kelebihan yang paling jelas adalah kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang dari belahan dunia manapun secara instan. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi komunikasi yang mudah dan instan. Kita tidak lagi memerlukan media komunikasi seperti telepon rumah ataupun surat kabar saat ingin menghubungi seseorang. Yang selanjutnya ada media sosial juga mendukung dalam memperoleh informasi dan berita secara real time. Kita tidak perlu lagi menunggu berita sesuai jadwal tertentu yang ditayangkan di TV maupun surat kabar. Apabila kita menginginkan berita atau informasi yang sedang terjadi di dunia, maka kita dapat mengaksesnya melalui media sosial. Bahkan, kita dapat menyesuaikan
berita dan informasi dengan memilih sesuai yang kita inginkan. Kelebihan lain yang disuguhkan media sosial adalah kesenangan dan hiburan umum. Ternyata media sosial tidak hanya memiliki kelebihan saja loh. Media sosial juga memiliki kekurangan. Apa aja sih kekurangan media sosial? Masalah privasi telah menjadi perhatian semakin besar dalam penggunaan media sosial saat ini. Hal apa yang sudah dibagikan kepada publik dapat berpotensi memunculkan masalah yang terkadang tidak bisa dibatalkan. Kekurangan lain dari media sosial lainnya adalah berpotensi menimbulkan cyberbullying. Orang yang menjadi sasaran serangan cyberbullying dapat mengalami tekanan yang serius, kecemasan, dan bahkan bisa mengalami depresi. Media sosial sering digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan informasi yang mungkin direkayasa atau benar-benar salah. Tujuan ini juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menimbulkan minat atau kontroversi atas produk layanan yang mungkin didasarkan sepenuhnya pada informasi palsu. Pengguna media sosial sering tidak sadar mendapatkan informasi atau berita palsu dari media sosial, kemudian dilanjut dan dibagikan lagi di akun media sosial mereka. Permasalahan ini adalah masalah yang diyakini dialami lebih dari setengah pengguna media sosial dan berpotensi akan terus meningkat. Selanjutnya yaitu adalah jejaring sosial. Apa sih jejaring sosial itu? Jejaring sosial itu sama nggak sih sama media sosial? Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama. Jejaring sosial adalah penggunaan situs media sosial berbasis internet untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, pelanggan atau klien. Jejaring sosial dapat memiliki tujuan sosial atau tujuan bisnis atau bahkan keduanya. Jejaring sosial telah menjadi basis signifikan bagi pemasar yang ingin melibatkan pelanggan. Banyak hubungan yang kuat terjalin sebagai hasil dari jejaring sosial. Jejaring sosial adalah tentang komunikasi timbal balik. Selanjutnya yaitu ada sejarah dari jejaring sosial. Situs jejaring sosial muncul dari adanya keinginan untuk saling menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. 6degrees.com merupakan situs jejaring sosial pertama yang muncul pada tahun 1997. Situs ini memiliki fitur untuk membuat profil, menambah teman, dan mengirim pesan. Selanjutnya, situs sosial Lunar-Strom, LiveJournal, SeaWorld muncul pada tahun 1999 dan tahun 2000. Situs ini berfungsi untuk memperluas informasi secara searah. Selanjutnya ada Rising.com menyusul pada tahun 2001, berperan dalam memperbesar jejaring bisnis. Selanjutnya ada Friendster, sempat terkenal di tahun 2002 sebagai situs anak muda pertama. Situs Friendster ini diminati anak muda karena dapat digunakan untuk saling berkenalan dengan pengguna lain. Nah, setelah Friendster, lanjut muncul jejaring sosial interaktif lainnya yaitu MySpace, Flickr, dan YouTube pada tahun 2003. Hingga akhir tahun 2005, Friendster dan MySpace merupakan situs jejaring sosial yang paling banyak penggunanya. Nah, memasuki tahun 2006, Facebook muncul dan menggeser para pengguna Friendster dan MySpace. Facebook memungkinkan orang untuk berkenalan dan mengakses informasi dengan tampilan yang lebih modern. Lalu, tahun 2009 kemudian muncul Twitter yang kembali menyasar anak muda sebagai penggunanya. Sistem yang digunakan oleh Twitter adalah mengikuti atau tidak mengikuti, follow dan unfollow, sehingga pengguna dapat melihat status baru dari orang yang diikuti atau di-follow. Sistem ini juga diikuti oleh Instagram.
Situs ini sangat populer digunakan untuk mengabadikan dan berbagi momen melalui image atau video. Selanjutnya ada macam-macam jejaring sosial. Terdapat dua macam jejaring sosial yang sering digunakan, yaitu yang pertama, aplikasi berbagi jaringan sosial. Aplikasi tipe berbagi jaringan sosial yang banyak digunakan di Indonesia diantaranya ada Facebook, Instagram, dan Google+. Masing-masing situs memiliki kelebihan dan kelemahannya. Aplikasi ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat personal dan santai seperti interaksi dengan teman atau keluarga. Namun, belakangan ini juga telah banyak organisasi bahkan lembaga pemerintah yang membuat akun di aplikasi ini untuk mensosialisasikan visi misi dan program pencapaiannya. Hal ini dikarenakan aplikasi ini dapat menjangkau pengguna secara luas. Untuk itu, agar lebih sesuai dengan segmentasi pengguna aplikasi ini, maka penggunaan bahasa dalam menyajikan konten cenderung lebih santai, akrab, dan didukung dengan tampilan gambar seperti foto, video, atau infografis lainnya. Yang kedua, ada aplikasi berbagi jaringan profesional. Aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya digunakan oleh kalangan akademisi, mahasiswa atau para peneliti, pegawai pemerintah, dan pengamat. Para pengguna tersebut merupakan kalangan orang yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat. Oleh karena itu, jenis aplikasi ini sangat cocok untuk menyebarkan serta mempopulerkan hal-hal yang memerlukan perincian data atau konten bersifat ilmiah. Beberapa aplikasi jaringan profesional yang sering digunakan di Indonesia meliputi ResearchGate, LinkedIn, dan SlideShare. Lalu ada manfaat penggunaan media jejaring sosial. Beberapa keunggulan situs jejaring sosial di antara lain adalah: yang pertama ada kesempatan bertemu orang baru. Jejaring sosial memberi kesempatan untuk bertemu orang baru di seluruh dunia. Pengguna situs jejaring sosial memiliki akses ke jutaan profil dari seluruh dunia. Sebelum munculnya situs jejaring sosial, chatroom adalah satu-satunya cara bertemu orang baru di internet. Tetapi, kelemahan utama chatroom adalah pengguna mungkin tidak mengenal orang yang berinteraksi dengannya. Pengenalan profil di situs jejaring sosial memungkinkan orang untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang seseorang sebelum mereka berinteraksi dengan yang lainnya. Yang kedua, yaitu ada situs jejaring sosial ramah pengguna. Situs jejaring sosial dibangun sedemikian rupa sehingga sangat mudah digunakan oleh pengguna. Kebanyakan situs sangat mudah dinavigasi sehingga hanya membutuhkan sedikit pengetahuan tentang internet. Situs jejaring sosial menawarkan cara yang lebih baik untuk berhubungan dengan orang baru daripada saluran internet lain seperti papan buletin dan email. Versi seluler dari situs jejaring sosial bahkan lebih mudah digunakan sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk terhubung melalui aplikasi versi seluler ini. Selanjutnya, manfaat penggunaan jejaring sosial yaitu gratis untuk digunakan. Sebagian situs jejaring sosial yang sangat populer seperti Facebook dan Google+ itu gratis, sehingga membuatnya terbuka untuk semua orang. Situs-situs ini kebanyakan menghasilkan uang melalui iklan. Cara lain situs ini menghasilkan uang adalah melalui fitur tambahan seperti permainan dan aplikasi lain yang harus dibayar oleh pengguna. Manfaat selanjutnya yaitu pasar kerja. Jejaring sosial profesional membantu orang dalam membangun merek mereka secara online. Orang dapat memposting keterampilan, pencapaian, dan pengalaman mereka sebelumnya di jaringan ini, dan membuat diri mereka dikenali oleh rekan kerja, kelompok sebaya lainnya, dan bahkan calon pembeli kerja
Banyak perusahaan mulai merekrut orang melalui jejaring sosial. Pengguna juga memiliki opsi untuk mencari pekerjaan sendiri melalui jejaring sosial profesional, seperti portal pekerjaan lainnya. Jejaring sosial ini memiliki andil besar di pasar kerja. Manfaat penggunaan jejaring sosial yang terakhir yang akan kita bahas yaitu untuk membantu bisnis menjangkau pelanggan. Keunggulan lain dari situs jejaring sosial adalah dapat membantu bisnis menjangkau pelanggan potensial mereka dengan mudah. Tidak seperti mesin pencari seperti Google, jejaring sosial telah mengembangkan solusi iklan bertarget yang digunakan bisnis untuk menjangkau pelanggan potensial berdasarkan profil penggunanya. Jejaring sosial juga memiliki akses unik ke informasi paling pribadi penggunanya seperti hobi, minat, tempat yang sering dikunjungi, dan lain-lain, yang membantu pebisnis dalam mentargetkan iklan mereka dengan benar. Selanjutnya ada persamaan media sosial dengan jejaring sosial. Persamaan media sosial dengan jejaring sosial adalah konektivitas atau hubungan. Media sosial merupakan istilah yang sangat luas dan mencakup beberapa jenis media, meliputi weblog, social blog, microblogging, podcast, forum internet, dan juga jejaring sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa jejaring sosial adalah subkategori media sosial. Nah, lalu di sini ada contoh media sosial dan jejaring sosial, yaitu antara lain ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, dan Telegram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.